Perkenalkan, nama saya Yurika Aneta dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 860435375. Pada hari ini saya akan membuat video tentang pengaruh deterjen pada perkecambahan. Di depan saya sudah ada alat dan bahan yang akan saya gunakan, seperti air 1000 ml, gelas ukur, dan juga di sini sudah ada wadah kosong yang berisi label dari 100% sampai kepada 3,1%, dan di sini juga ada air kontrol atau air PDAM, dan juga ada gelas kecil yang nantinya akan digunakan untuk praktek ini. Di sini juga saya sudah siapkan kacang hijau, biji kacang hijau, dan tentu saja deterjennya. Pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menuang air ini ke dalam tempat, karena di sini tidak muat ya. Saya tuang ini sebanyak 1000 ml. Lalu saya akan campurkan dengan 1 sendok deterjen. Lalu saya akan campurkan. Untuk yang pertama kali saya isi adalah wadah kosong dengan label 100%. Lalu saya akan tambahkan air sebanyak 500 ml. Dan akan saya masukkan lagi ke dalam gelas kedua dengan 50%. Saya akan campurkan kembali air sebanyak 500 ml. Dan akan saya isi ke label ketiga dengan kadar air 25%. Saya akan mengisi kembali dengan 500 ml. Dan akan saya masukkan ke dalam gelas label keempat, 12,5%. Saya tambahkan lagi air 500 ml. Saya masukkan ke gelas label 5 dengan 6,25% air. Kembali saya isi gelas ukur dengan air 500 ml. Dan saya isi
ke gelas label 6 3,1%. Oke. Dan yang terakhir di sini sudah ada air PDAM. Berikutnya saya akan merendam kacang hijau ini. Dengan air, dan saya akan mengambil kacang hijau yang mengapung. Yang akan saya gunakan adalah kacang hijau yang tidak mengapung. Oke. Di sini sudah ada gelas yang sudah saya lapisi dengan tisu di dasarnya. Saya lakukan dari gelas label pertama 100% sampai kepada gelas terakhir, yaitu untuk air PDAM. Lalu di masing-masing gelas ini nanti kita akan isikan kacang hijau ini sebanyak 10 butir masing-masing gelas. Kita lakukan di gelas 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan yang terakhir untuk gelas air ledeng atau air PDAM. Oke. Setelah itu kita akan masukkan masing-masing air yang sudah kita campur dengan deterjen ini ke dalam gelas yang kosong ini yang sudah ada biji kacang hijaunya. Kita akan masukkan masing-masing gelas sebanyak 2-3 sendok saja. Gelas kedua dengan label 50%. Gelas ketiga 25%. Gelas keempat 12,5%. Lalu 6,25%, sebanyak 2 sendok saja. Lalu 3,1%, dan yang terakhir adalah air pump. Oke, setelah itu kita akan menutup gelas yang berisi kacang hijau ini ke
di dalam kardus. Sekarang saya akan menutup gelas yang sudah terisi kacang hijau ini dengan kardus untuk menghindari adanya cahaya atau sinar yang masuk. Kita akan kembali lagi selama 24 jam dan melihat perubahan apa yang akan terjadi pada biji kacang hijau yang sudah kita campurkan dengan deterjen dari 100% sampai kepada 3,1%. Lalu yang terjadi kepada biji kacang hijau yang dicampurkan dengan air PDAM nanti. Selama 24 jam kita akan kembali lagi dan saya akan update berikutnya. 24 hours later. Baiklah, setelah menunggu selama 24 jam, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi pada biji kacang hijau yang sudah dicampurkan oleh larutan deterjen. Perkembangan biji kacang hijau selama 24 jam. Hasil pengamatan selama 24 jam biji kacang hijau dengan kadar deterjen 100%. Deterjen merusak kulit sehingga pertumbuhan biji kacang hijau tidak baik. Larutan deterjen dengan kadar 50% hampir sama dengan larutan deterjen 100%, yaitu merusak kulit sehingga pertumbuhan pun tidak baik. Lalu larutan deterjen 25%, pertumbuhan biji juga tidak baik. Biji mulai menghitam dan mungkin akan mulai membusuk. Lalu larutan deterjen 12,5% pada biji kacang hijau. Pertumbuhan sangat terhambat, hampir tidak ada biji yang berkecambah atau hanya beberapa saja. Lalu 6,25%, sebagian besar belum pecah, hanya sedikit yang mulai tumbuh. Di larutan deterjen 3,1%, beberapa biji berkecambah lambat dan akarnya pendek. Pada air PAM, biji kacang hijau mulai pecah dan akar kecil muncul yang berarti pertumbuhannya normal. Sekarang saya akan kembali mendiamkan biji kacang hijau ini dan menutupnya selama 48 jam. Sekarang saya akan coba membuka dan kita akan sama-sama melihat apa yang sudah terjadi pada biji kacang hijau yang sudah didiamkan selama 48 jam. Baiklah, sekarang saya akan memberikan video penjelasan tentang biji kacang hijau yang sudah dicampur oleh larutan deterjen yang sudah didiamkan selama 48 jam. Di sini ada kadar air larutan deterjen dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan ada air kontrol atau air PAM. Untuk biji kacang hijau dengan kadar air deterjen 100%, tidak ada biji yang berkecambah atau biji rusak atau membusuk total. Ini dipengaruhi karena deterjen murni bersifat sangat toksik dan korosif bagi jaringan hidup biji. Untuk biji kacang hijau dengan larutan air deterjen 50%, di sini bisa kita lihat biji menggembung tapi dia tidak tumbuh. Nah, ini karena kandungan deterjen masih sangat toksik, menghambat respirasi dan aktivitas enzim.
Pada biji kacang hijau dengan larutan deterjen 25%, di sini bisa kita lihat sebagian besar biji tidak berkecambah. Biji membusuk atau berwarna gelap. Ini dikarenakan konsentrasi tinggi menyebabkan toksisitas dan kerusakan jaringan embrio. Sedangkan biji kacang hijau dengan larutan deterjen 12,5%, di sini bisa kita lihat hanya sebagian kecil biji berkecambah dan akar abnormalnya berwarna gelap. Surfaktan merusak lapisan luar biji, menghambat pertukaran gas dan air. Dan pada biji kacang hijau dengan kadar deterjen 6,25%, di sini bisa dilihat persentase kecambah menurun 50-60%. Beberapa biji tidak membuka kulit bijinya, akarnya pendek dan agak kecoklatan. Nah, di sini mulai terjadi kerusakan pada membran sel dan gangguan enzim. Nah, pada biji kacang hijau dengan kadar larutan deterjen 3,1%, bisa kita lihat sebagian besar biji masih berkecambah, sekitar 70-80%. Namun pertumbuhannya agak terhambat, akarnya juga sedikit lebih pendek. Nah, di sini konsentrasinya rendah, masih ada pengaruh ringan dari surfaktan yang sedikit menghambat penyerapan air. Biji kacang hijau yang dicampurkan dengan air pump atau air kontrol. Nah, di sini bisa kita lihat hampir semua bijinya berkecambah sekitar 90-100%. Akar dan kecambahnya normal, warnanya juga putih dan hijau segar. Penjelasannya, kondisi normal tanpa pengaruh bahan kimia berbahaya. Proses imbisinya dan respirasinya pun berjalan dengan baik. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar deterjen, semakin kecil persentase perkecambahan dan semakin buruk pertumbuhan bagi perkecambahan. Konsentrasi aman untuk perkecambahan berada di bawah 3%. Di atas itu mulai menimbulkan efek toksik nyata. Namun pada air pump memberikan hasil yang terbaik karena bebas dari bahan kimia atau toksik. Demikianlah video pengaruh deterjen pada perkecambahan yang sudah saya buat. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.